Oke, definisikan Tuhan, definisikan manusia, sehingga mereka adalah entitas yang berbeda. Apa yang membedakan antara Tuhan dan manusia? Silakan. Ya, Tuhan itu suci, Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa. Oke. Ketika ada orang mati tak berdaya, bisa dikatakan maha kuasa. Kamu menentang sendiri parameter yang kamu sepakati. Tadi Ya, kamu mengatakan Tuhan itu mati, maha dia kuasa. hidup lagi. Dia mati tapi bangkit, Iya. hidup. Tapi pernah mati kan? Iya, mati untuk menembus Yang saya dosa tanya dosa itu waktu manusia, kami mengimani. saya tidak tanya matinya buat Ya, apa. Saya tanya ketika dia mati itu, adakah dia memiliki kekuasaan waktu dia mati jadi mayat? Tergantung di tiang salib itu, waktu dia mati itu punya kekuasaan nggak dia? Tanya untuk apa dia mati, bro? Bro, saya tidak tanya. Bahkan ketika kamu mengatakan dia dibangkitkan, itu bukti kalau dia tidak berkuasa. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan lalu dikatakan maha kuasa? Inilah kenapa saya katakan kamu tidak punya akal, bro. Jadi, ketika Uniriva ini membuat sebuah statement dan argumen, memang mungkin terdengarnya awalnya tuduhan, tapi ketika terbukti bahwa kamu itu tidak berakal, maka itu bukan lagi tuduhan, tapi itu fakta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Boleh. siapa sangka apologet Kristen ternyata ada yang boti permanen mengajarkan ajaran agama Kristen. Ternyata boti suka lubang tai. Ada tai-tainya. Waduh, lubang tainya disebutin sih Pak nih. Inilah kenapa aku bilang bagaimana mungkin mereka itu adalah orang-orang yang berpihak kepada kebenaran. Apologetnya aja bauti. Enggak, siapa ini yang bot? Gue penasaran nih, kok ada yang bot? Dia tak kasih tahu namanya. Coba, ini katanya tuh orang terkenal, apologet terkenal loh. Pendukungnya nyerang saya. Apologet. Tuh, Saya kan ini nggak mungkin. Dengar ya, Elia itu kan AIP, udah ketahuan. Ini nggak mungkin pendukungnya Elia menyerang si Meta. Coba kalian perhatikan. Metatron itu bertengkar dengan siapa? Dengan Joseph. Ingat ya, pendukungnya Joseph itu, si Metatron itu dia berantemnya sama si Joseph. Ingat ya, pendukungnya si Joseph itu nyerangnya Metatron. Ya berarti si Joseph yang bot. Pendukungnya Kan nyerang udah gue saya. bilang. Terus nanti bikin VT, saya nggak suka bikin VT gitu. Ya mending kasih fakta aja. Ya lebih enak pakai fakta daripada VT reaksi. Jangan sampai ya, saya ingatin, jangan sampai kalian mengidolakan apologet dan Intinya tuh kayak gini loh guys, mereka kok saling bongkar aib begini ya.
gue juga pernah berantem sama apologet Islam dan gue sangat benci banget sama dia karena ya gue berhak untuk benci. Tapi gue nggak akan buka, gue nggak akan sebut nama dia, nggak akan jelek-jelekin dia. Bahkan gue berdoa semoga Allah mudahkan hidupnya. Bahkan gue berdoa semoga ditanamkan penyesalan di hatinya karena menggibahi gue. Semoga dia diperbaiki akhlaknya, semakin di apa ya malah gue berdoa. Dan gue nggak akan pernah bahas ke publik. Ini kenapa sih? Apa gara-gara ayat mereka yang bilang ini ya, kalau ada yang salah tegur di depan publik gitu loh guys. Ini yang mereka tuh kayak saling bongkar aib gitu. Na'udzubillah ya. Ini yang tidak boleh kita contoh teman-teman ya. Jangan contoh bauti ini. Baik, saya akan nyanyikan sebuah lagu lagi ya. Hatiku gembira luar biasa melihat apologet Oten ternyata bauti. Suka lobang tai bunyinya ngik, kok malah suka lobang tai padahal ada apa? Nih, kalau indikasi kuat si Joseph, kenapa ada indikasi kuatnya si Joseph? Karena dulu gini, sayang sekali nih gua nggak screenshot. Jadi si Joseph ini kalau ada apa-apa kebiasaannya itu posting di story. Nah, si Joseph ini diposting di story. Berantem sama siapa? Posting story. Aku DM-an sama gua, diposting story. Nah, si Joseph itu pernah berantem sama Ki Amat. Si Ki Amatnya bilang, kamu ini aslinya boti katanya. Nah, itu di screenshot sama si Joseph, dibuat story. Jadi semakin kuat dugaanku ini. Oke, kita nyanyikan sebuah lagu. Kalau teman-teman Kristen nggak percaya, tanya si Ki Amat ya. Karena Ki Amat kan komplisnya sama si Joseph. Udah, gue nyanyi silakan dulu. Ternyata yang boti itu Cecep, sukanya lobang tai, bunyinya ngik. Padahal kenapa Joseph kamu kan lumayan ganteng sedikit, tapi sukanya lobang tai, ngik. Salah, gua nggak pas. Kalau itu bunyinya bukan ngik, prot gitu loh, Riva. Prot. Oh, masa bunyinya ngik nggak, bukan gitu. Emangnya besi ngik prot. Coba diganti liriknya. Bunyinya prot itu. Hatiku tak menyangka Cecep ternyata dia pecinta lobang tahi, bunyinya prot. Nah, itu baru cocok itu. Poh gitu kan, bunyinya poh gitu. Prot poh. Mereka ini kan apologet ya, dan mereka ini diidolakan sama umat Kristen gitu. Tahu-tahu ada yang buka celana. Nggak, aku ingat guys, denger ya guys, aku ingat banget ya, si Lina Wijaya itu dia ngasih nama anjing, dikasih nama Riva. Terus dia bilang Al-Quran itu adalah ayat prostitusi, dan dia bilang kalau aku tuh adalah LONTE, karena aku ada, menurut dia tuh aku ada skandal PCS, aku ada skandal ini kata dia. Terus dia ada pamerin foto mirip wajah aku yang tidak ada baju gitu kan, mirip aku wajahnya, ditampilkan di TikTok dia. Waktu itu aku bilang ini orang nggak bisa menyerang argumen kok malah nyerang pribadi, kata aku kan. Ternyata nggak lama kemudian, tepatnya kemarin terbongkar kalau dia lah pesundal sejati ya kan, upah sundal yang dikuduskan gitu. Nah kemudian si Cecep ini kan dulu lumayan agak baik ya Nandar ya kan, lumayan lah ya Nandar ya. Makin lama kok makin marah, makin ngamuk, ternyata bauti, ya ampun. Tapi kalian lihat deh cara gesturnya si Cecep ini kalau ngomong tuh memang kayak laki-laki yang gimana gitu, agak beda dengan laki-laki beneran gitu. Hatiku tak menyangka Cecep ternyata dia suka lobang tai, bunyinya prot.
Dibongkar Prof Meta kelakuan dan aibnya, mereka bersundal bawa-bawa gereja. Ini ada yang gondrong nih. Ini gondrong nih, Kristen atau Muslim? Malah turun dasar gondrong. Au, 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 au. Guys, kita juga butuh hiburan lah guys. Lagian kenapa sih kita nggak masalah kita mempertontonkan kedurjanaan mereka, karena mereka penghujat. Dengan mempertontonkan kedurjanaan mereka, Ustadz Awan bilang itu bukan bukan gibah, karena mereka memang biadab, mulutnya kan kurang ajar sama agama kita, gitu loh. Ya kita kalau diskusi, ya ada orang diskusi, kita diskusi. Si Joseph kebutiannya dibongkar-bongkar sama Prof Meta, padahal dia apologet, terkenal katanya dengan kebutiannya. Jangan kalian bilang halo. Belum. Halo, selamat malam. Ini moderator kan? Lu malas banget deh emang ya. Pasti lu mau tidur. Enggak, gua nanya, lu moderator kan? Udah Nandar, udah. Si Joseph ternyata boti, suka lubang tai, ada tai-tainya. Kenapa sih lubang tokai? Ya ampun, kalian tuh, mau maaf nih aku nanya buat kalian pecinta lubang dubur nih. Enaknya apa sih? Kan bau. Pas kalian tarik itu kan bau. Soalnya kan ada pucuk ubi, cabe. Oh, ditarik, ada pucuk ubi. Apalagi pas makan cabe. Pedes. Misalnya kan pas ceprot gitu kan, ditarik keluar, apa nih keluar sikit nih bang, sikit keluar bang, apa nih dek, apa itu kuning hijau, adek tadi makan Udahlah Rifa, jangan bahas boti lah. Gua enak dengernya, sumpah. Halo, Ya, Kristen atau Muslim, Putra? Muslim. Ada yang mau sampaikan? Ada bang. Apa? Langsung to the point. Itu pembahasannya lubang tai itu gimana itu bang? Udah nggak usah nggak Iya, penting bahas itu bang. apalagi Kristen katanya bauti, sukanya lubang dubur. Jadi aku membayangkan si Ki Joseph sama si Elia misalnya lagi si Elia habis makan pucuk ubi tumbuk kan, terus kata si Joseph, Elia apakah ini pucuk ubi ya Sep? Waduh, kenapa nggak kau tahan? Dato kita ada jadwal malam ini. Orangnya kau tadi malam makan keju kemarin. Maaf Asep, aku dibawakan pucuk ubi tumbuk sama kawanku. Ya Allah, Nah, buat teman-temanku yang di YouTube, Yonatan Nandar pindah ke Unriva aja ya. Aku sudah 2 jam ini. Makasih ya, teman-teman. Pindah ke Riva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nangis. Aku baru pertama sekali lihat Nandar ketawa gara-gara dia bilang kemarin apa namanya? Dibilang dari silit. Ada lagi nih si Agatha bilang ini nih.
Amanda itu gunting di luar nikah ya. Kenapa lah mereka dibongkar aib kawan-kawannya sendiri, ya ampun. Apalah kalian Kristen. Amanda siapa sih? Yang itu Ya? yang dulu itu. Nggak tahu. Yang- Kan yang dia Cina kan itu. sama dia. Yang Cina itu. Nggak, dia kan dia lagi mereka tuh lagi ngegibahin sesama mereka, Nandar. Ya ampun. Iya tahu. Maksud aku yang Amanda itu yang ini, yang Cindo Bang, itu kan. apa? Nggak tahu. Oke Putra ya, diturunkan dulu ya Putra, kita lagi ini. Intinya nggak gue penting, baru Putra. pertama Jangan ngeliat bahas-bahas Nanda yang ketawa ini. sampai gue sholat, sampai gue ini, sampai gue sholat itu terakhir sujud akhir apa ya, mau antara dua sujud itu gue ketawa. Gue tahan ketawa gara-gara gue lupa ngecilin suara si Nandar. Gue mau ulang sholat tuh tanggung karena udah mau selesai begini-gini sholatnya gitu, gara-gara dia ketawa gara-gara bilang silit, katanya silit. Janganlah kayak gitu, bagus lah pandangan orang. Iya. Iya Bang Lor. Gini Bang Lor. Ada otak. Namanya itu Silitonga gitu kan. Gua kan biasanya kalau misalnya kita gua bangsit. Nandar susah dia dengan ketawa, si Nandar ketawa sampai ketawa sampai nangis dia. sampai orangnya mau nangis juga tuh loh. Marah loh orangnya. Harusnya kalau itu nama marga harusnya ada namanya depannya itu, misalnya Bagus Silitonga, kita panggilnya Bagus. Ini nggak pakai ini, dia Silitonga gitu kan. Gua kan panggilnya Silit. Silit ya. Tapi ada yang menarik loh Bang Nanda. Antara Edwin Hutagalung ya, alias Bobby. Edwin Hutagalung alias Bobby alias Metatron gitu kan. Namanya panjang itu. Bukannya Edwin Huta Barat. Bukan Huta Galung, Huta Barat dia. Edwin Huta Huta Barat. Barat. Sorry ya, Huta Barat. Edwin Huta Barat alias Bobby. Bobby itu botak biadab gitu kan kata siapa? Walabu. Botak biadab. Dikonyol-konyol teman-teman ini. Botak biadab Bobby alias Metatron gitu kan. Jadi kan antara pertarungan antara dua, antara Edwin dengan Rudy ya kan, Rudy Skyrod gitu kan. Enggak Bukan, sama Joseph kan, juga. Sob. Coba Oh, gitu ya? sama Joseph Sama juga. Joseph. Nama Joseph juga berantem. Oh gitu. Iya. Tapi ramai lagi nih, Rudy Waklabu itu diserang oleh Rudy Simamora. Nah ini menarik lagi nih ceritanya terkait donasi. Nah ini asik lagi nih Bang Nathan. Terus Edwin melawan Lina Wijaya ya kan, versus, dan Edwin menantang kepada siapapun juga membuktikan dia punya kesalahan apa tidak gitu kan. Ini menarik. Sok bijaksananya si Edwin Metatron mencoba melawan para apologet oten lain. Nah ramai ini kan Bang Nanda kalau kita lihat permainan mereka ini, permainan buka aib gitu kan. Terus apa lagi ya, Elia Miron itu dibongkar oleh Lina sebagai seorang yang memiliki penyakit hips ya, hasrat ingin pipis gitu ya kan. Nah, ini kan menarik ini. Coba kita lihat pergerakan mereka itu. Iya, mereka Nandar kabur. Saya tahu itu Nandar. Si Erik suka Ya. main dubur. Ya, Nah, saya si tahu itu Nandar. Kenapa kabur kau pada ya tutup Alia YouTube? jadi
dubur Kalau memang kamu Elia. gentle, Ngik, ya, ngik, jangan di ngik, mute. ngik. Jangan di mute. Ngik, ngik, ngik. Ya. Wah, Gentle, ada Ada bunyi. bukan pertanyaan saya gentle. yang mengerikan. Tunggu, aku tanya dulu. Ini yang bodyguard aku nih bener nggak mampu menjadi bodyguard aku? Universal bodyguard. Takut, Serius? saudara, seluruh dunia Diam kau ingat. Erik, aku lagi lihat Pasti ada yang... saya diturunkan. Diam kau Nggak dulu. akan berani. Ini diam dulu. Ini yang menjadi bodyguard Unifa ini siapa ini? Ayo. Umumkan kepada seluruh Kamu dunia. siapa? Kau? Ya. Kau diam dulu kau. Kau yang menjadi bodyguard aku itu. Diam kau. Pasti saya Hatiku diturunkan. gembira, apologet Karena- orang mau nyanyi nih Sangat Hatiku menyakiti, tapi gembira. pakai data ya. Ih, saya. kau turun kau Ya. aku. Hatiku gembira, apologet mereka berserak semua gara-gara buka celana Silina Wijaya sukanya daun muda kalau Cecep Elia lobang dubur incarannya prot 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 Ang. ang. Duduknya miring, keseringan nungging, langsung ambeien sakit lubang duburnya. Gara-gara nungging, sering dipakai nungging, makanya Elia nggak jadi ke Amerika. Entah kenapa mereka terbuka aibnya, gara-gara mulutnya menghujat kerjaannya. Si Cecep, si Joseph ternyata bau titi, sukanya lobang tai karena ada tainya. Udah, males. Jorok mau beli medali ing 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 ing. Teman Kristenku, cepatlah kalian sadar, perwakilan kalian semua pada maksiat. Ada yang bauti juga berselingkuh dengan berondong yang padahal dia masih bini orang. Si Agatha pamer sudah menikah dia, padahal sepertinya menutupi aibnya. Parah udah males Ada nggak sih orang-orang Kristen yang kayak dulu beda banget ya, Prof. Dulu tuh kita tuh yang lawan kita tuh nggak ada celah aibnya dan mereka tuh pakai data kayak Martinale, Lamsen gitu, nggak ada kayak gini-gini. Kenapa kok yang di TikTok tuh kok berantakan banget perilakunya gitu loh? Kenapa gitu loh? Ya karena mungkin ini mereka kan hanya sekedar sampah gitu kan, sampah yang nggak berguna, sampah yang tidak punya kualitas intelektual. Coba kayak seperti yang dulu kan zaman kita Zoom, mereka menggunakan data, wah perang data kita, ya enggak. Tapi kalau di TikTok bagaimana? Mereka hanya modal congor. Ya kalau namanya sampah ya gimana berguna, Rifa. Akhirnya kan terbongkar semua. Keburukan mereka kan kebongkar semua. Ya enggak logikanya. Nah itulah fakta kalau misalnya orang yang berkualitas pasti akan di tempat yang baik gitu, tempat yang berkualitas. Tapi kalau orang tidak berkualitas atau orang yang hama atau sampah, pasti tempatnya juga buruk gitu kan. Contoh seperti para apologet OTN sekarang ini. Itulah fakta gitu sebenarnya. Ya enggak? Ya. Gitulah. Apologet Kristen bermasalah semua, kalau nggak lobang dubur, kalau nggak lobang depan. Entah kenapa mereka itulah kerjaannya, padahal katanya mereka adalah utusan gereja. Ya, kalau mereka sampah, kita Islam jangan ikut-ikutan jadi sampah. Guys, tau nggak? Aku tuh pernah berpikir begini. Nih kita ngobrolin tuh harus ada edukasi. Jadi kadang kesabaran kita menghadapi penghujatan mereka itu nggak dibayar tunai hari ini tuh nggak. Misalnya kayak si Lina tuh berapa kali menghujat agama kita gitu. Berapa kali? Jujur ya, si Lina Wijaya ini aku ingat banget Lina Wijaya ini bilang kalau aku tuh pesundal segala macam.
Dia ngejar-ngejar berondong, sementara gue dikejar-kejar berondong, guys. Emang parah. Kalau aku malah nggak ini. Iya, aku iya. Rob, ada yang langsung bilang dia suka sama aku. Kataku, aku mah doyannya om-om. Bukan apa-apa. Ya, terus gini ya. Kataku gini ya. Inilah kalian menghina kayak gini loh. Kalian tuh kan menghina Rasulullah. Kalian bilang Rasulullah mau kondo. Lah, bukannya Tuhan kalian yang nggak pernah kerja? Bukannya Tuhan kalian nggak punya istri? Minta-minta. Jadi kayak aku bilang tuh kayak semakin kalian menghina agama Islam dan menghina kami, justru kalian menelanjangi diri kalian sendiri gitu loh. Jujur, turun penonton Bang Hendar. Ya terus ngapain Martini? Lu mau kita debat diskusi sama siapa? Nggak ada otennya, aneh lu. Coba lu yang isi di sini Martini, lu debat sama gue. Sini Martini naik lu. Jadi pengen aja kita nih berbantah-bantah dengan Oten. Kita juga pengen sekali itu kayak live itu tuh pengen memberikan cara berpikir yang supaya kita tuh mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Ketika Allah bongkar aibnya umat kafir ini yang menghujat agama Allah setiap hari kerjaannya ini, kalian tahu nggak? Itu bukan hanya kita terlihat aibnya aja loh. Hidup mereka tuh berantakan. Kalian lihat Edis tuh nangis-nangis. Sophie Kuntul itu. Sophie Kuntul kan bilang kalau dia itu pengen pulang ke Indonesia. Karena apa? Dia kerja 8 jam terus harus nambah shift. Artinya mereka tuh menderita. Belagu gayanya. Jadi beda dengan kita, mah beda. Aku sebanyak-banyak apapun masalah aku itu selalu Allah berikan pertolongan di saat-saat terakhir gitu. Maksudnya apa ya, nggak patut lagi aku mengeluh di hadapan Allah gitu loh. Walaupun aku dapat masalah ini dan itu, tapi tetap aku, ya Allah, beginilah kalau kita tuh kayak memuliakan agama Allah. Jadi kita tuh akan dijaga sama Allah gitu. Tapi kalau si mereka kan sok-sokan tuh merendahkan diri kita, kayak Yuli tuh sok-sok kaya. Tapi mereka sendiri tuh berantakan, guys. Berantakan banget hidup mereka itu semua rata-rata. Serius, si Joseph itu kelihatan si RK tuh kelihatan psikisnya loh. Halo. Betul. Halo, assalamualaikum. Agamanya apa, bro? Ya Islam lah, Kak. Oh, waalaikumsalam. Ada musik Iting, nah begitu lebih baik jangan nyanyi. Kalau nggak suka kau pergilah Iting. Kami di sini bukan cuma edukasi, ini TikTok. TikTok ini bukan kampus. Dengarkan baik-baik. Di TikTok ini kita mengedukasi sekaligus menghibur. Nah, menghibur itu dengan cara apa? Dengan cara kita. Lah memang faktanya Bouti itu pecinta lubang tokai. Terus gimana coba? Mau dibilang apa? Inilah makanya aku memantik kalian berpikir. Beginilah mereka kecintaan. Allah cenderungkan mereka. Jadi gini. Bayangkan di Al-Quran Allah sudah bilang bahwa mereka itu dicenderungkan kepada perbuatan keji dan mereka menganggap itu adalah kebaikan. Dijadikan indah bagi mereka perbuatan maksiat. Mereka dicenderungkan suka lubang tokai, mereka dicenderungkan suka dengan berzina, mereka dicenderungkan. Kita umat Islam ini adalah umat yang ketika kita melakukan kesalahan, kita takut kepada Allah, kita berbalik kepada Allah. Kalau mereka tidak, mereka ketika berzina, mereka menikmati perzinahan itu, bahkan bawa ayat. Contoh kayak Lina tuh, ya kan? Tenang saja, ketika aku tidur bareng sama kamu, itu cinta yang mulai tumbuh. Kalau kita salah umat Islam ini, misal nih kalau kalian betul-betul umat Islam sejati, kita tuh nggak mungkin sempurna, guys. Kayak aku nih, aku pernah melakukan kesalahan misalkannya. Justru karena kesalahan itu aku sadar, ya Allah, ternyata aku lemah banget, ya Allah. Kita berhenti, langsung kita bertobat. Itu yang dilakukan Nabi Adam. Tapi mereka sangat egois. Beda kelas kita. Kalau mereka kebotiannya dibela sama kitabnya, bahkan mereka bikin kitab boti yang ada pelanginya. Bahkan gereja ada yang memvalidasi itu. Makanya tuh kalau kalian boti-boti mau kawin tuh pindahnya ke Jerman, perginya ke Belanda tuh, luar negeri sana tuh yang mayoritas mereka diizinin di gereja kalian kawin nikah, pakai surat nikah kalian. Nah, masalahnya adalah kalau kita umat Islam, gue tuh pernah salah, guys. Tapi kesalahan gue itu bikin gue jadi berpikir, Allah tuh maha adil. Kalian akan dapat kafarat. Ketika kalian salah, kalian akan menanggung akibat kesalahan kalian sendiri. Pokoknya kalau dikasih topi aku bilang gitu ya, gitu ya. Begitu beda kelasnya. Kalau mereka itu ketika mereka menikmati lubang tokai, mereka malah makin suka.
suka kalau perlu mereka colet di neraka. Gitu. Dicenderungkan, makanya mereka nanti dikasih makan zakum sama Allah. Kalian tahu kan makanan ahli surga itu apa? Zakum. Karena mereka suka makan tokai di dunia. Ahli neraka, Kan woi. dua. Ya, aku mah ahli neraka bukan surga. Ahli Tadi neraka. salah ngomong. Salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya gue kan manusia nandar saking menggebu-gebunya. Ahli neraka dikasih makan zakum. Astagfirullahaladzim, maaf. Gitu. Jadi kita belajar. Gue pernah salah, bukan berarti gue bangga dengan kesalahan gue. Bahkan dalam Islam kita dilarang membuka aib kita sendiri. Supaya apa? Batak bersama Israel. Ini komentar lucu nih. Batak bersama Israel. Emang kau diterima? Orang Batak diterima sama Israel. Remajang. Kau dibilang goyim. Kau tahu nggak? Suku-suku di luar Yahudi atau Israel itu dibilang goyim kau. Masya Allah. Aku nyanyilah buat kakak yang kasih aku kereta barusan. Jigi jagi Ya, jigi nyanyi jagi dong. jig si Joseph Boti jugi jagi jug si Elia Haife jugi jagi jug si Lina Berjina jugi jagi jug si Edwin Botak mencabuli jugi jagi jug Taipudin selingkuh jugi jagi jug si Joseph Boti. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri banget. Lagi jugi Si RK punya, si RK-nya belum. si RK itu dia ada kelainan psikologis. Lu lihat aja, dia pertama ngemis-ngemis minta diskusi sama kita. Ayolah Uni, diskusi sama saya. Lu sakit jiwa RK. Isabel perempuan gila. Saya sama seperti Yesus yang dituduh gila ya. Saya sama Yesus itu nasibnya sama. Saya Nabi Muhammad, Yesus nasibnya sama. Yesus itu dituduh tidak waras lagi. Sama seperti saya. Memang kami orang-orang yang menyebarkan kebenaran ini akan dituduh gila guys ya. Ini dia dalilnya. Nasibku ini sama seperti ayang Yesus. Dituduh tidak waras lagi. Ini dalilnya, dia dituduh tidak waras lagi. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jugi jug, dia tak waras. Jugi jug. Uli Tobing, oke, ini dia dongeng. Uli Tobing berkata, ini dia dongeng. Baik, kutunjuk. Terima kasih telah memberikan inspirasi untuk ilmu ya. Baik, teman-teman. Menurut ternyata ayat 1 Korintus pasal 10:4 adalah ajaran dongeng. Karena di sini dikatakan menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng wacitau crot prot. Ya, jadi yang dongeng itu bukan kami, kalian. Wadidaw Ulangi. Wadidaw Ulangi biar prot. Ulangi baca ayatnya biar Oten kesel. Oke. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar itu minum mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Aku kalau nggak pakai filter tetap manis ya. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ini itu ada apa nih? Korak. Ada tangan. Gitu ya. Apa? Mari, ada Oten. Ya, Kasih Zid, agamanya apa bro? Kristen, saya Kristen. Oh, Kristen. Baiklah. Di sini Anda boleh bertanya saja ya. Ini jangan pakai itu nih, kepalaku pusing liatnya. Pusing. Oke, Kayaknya Kasih Zid. Uni Rifa ini dekat sama Allah ya.
Oh iyalah, kami umat Islam mah dekat sama Allah. Oh. Saya mau nanya aja. Kecuali ini, pas baca, sebenarnya kami dekat sama Allah. Kecuali pas kami baca Bible. Pas baca Bible tuh kami dalam keadaan hina nisa banget karena kami harus membaca ayat-ayat yang maaf ya, kayak marilah kita memuaskan birahi, suamiku tidak di rumah. saya mau tanya sih dari Apa-apa? gimana Rifa ini setelah dekat sama Tuhan itu gimana perasaannya atau ketenangannya itu, jiwanya gimana? Wah, tenang banget lah. Nama Kalau orang Islam itu ketika contoh gue dilaporin sama si Dosma tuh, gue ketemu sama penyidik nggak boleh takut. Kenapa? Karena kita dekat sama Allah, kita tahu Allah akan melindungi. Beda sama Edis. Si Edis kan apologet tuh, belum apa-apa udah kabur ke luar negeri. Nah, jadi beda kelas kita apologet Islam dengan apologet Kristen. Apologet Islam itu nggak perlu ngaku-ngaku pikul salib, tapi kami hadapi karena kami sangat percaya kalau kami benar kami dibela Allah, kalau kami salah kami tidak dibela Allah. Seperti itu kami percayanya. Jadi makin dekat sama Tuhan sampai saat ini juga makin tenang lah jiwanya ya. Oh, bukan cuma tenang, happy, bahagia, Happy. begitu. Iya. Karena saya melihat kayaknya Rifa ini penuh kebencian. Saya lihat omongannya yang keluar selalu kebencian. Jadinya kayaknya kalau biasanya omong yang keluar dari kebencian itu timbul dari hati. Jadinya ketenangannya kayaknya nggak ada gitu. Kalau saya lihat sih. Oke, Kasih Zaid, kamu belajar psikologi secara profesional nggak? Iya, ada belajar sih. Ada. Apa? S2, S1? S1. S1 psikologi di mana? Di kampus apa? Nggak perlu dibahas lah itu. Kayaknya saya Kenapa melihat sih harus berdusta? Gini loh, kenapa harus berdusta untuk melegalkan apa yang kamu tidak mengerti? Kamu tahu tidak? Menilai seseorang itu penuh kebencian atau tidak, itu tidak bisa hanya sekedar melihat hanya sebentar. Ada proses yang harus dilakukan. Makanya para psikolog dan psikiater itu punya metode untuk menilai seseorang itu punya kebencian atau tidak. Nah, lu tadi bilang gua penuh kebencian. Indikatornya apa? Jadi gini, wajah Pertama lu udah kamu bohong itu, ya. mimik kamu itu kalau berbicara apa itu penuh kebencian, saya lihat penuh Ya, kebencian. indikatornya apa? Salah, Mimik salah, wajahnya salah. gimana? Nggak apa-apa. Jadi gini Pak dosen. Kita tahu umat Kristen ini kadang kalau bicara itu tuh seolah terlihat pintar tapi kosong. Ini contoh. Dia mengatakan bahwa saya itu penuh kebencian. Saya tanya, indikatornya apa? Kalau saya bilang kalau kamu itu kena mental, indikatornya apa? Kamu naik ke sini menunjukkan serangan pribadi langsung ke saya dengan mengatakan saya penuh kebencian. Itu kan argumentum ad hominem. Nah, kamu boleh lihat di beberapa makalah atau jurnal karya ilmiah, ciri-ciri orang yang nyerang pribadi itu tanda-tanda seseorang panik atau menganggap orang yang di hadapannya itu sebagai ancaman. Nah, itu indikator secara ilmiah. Jadi kamu harus belajar, ya. Atau mungkin secara mudah kamu baca pakai ChatGPT deh, ya. Nih contoh nih. Apa indikasi, apa alasan seseorang itu bisa argumentum ad hominem? Ini contoh ya, contoh. Ini contoh, indikator. Halo ChatGPT. Hello, how are you doing today? Oke, saya baik-baik saja. Saya mau bertanya kepada kamu, apa indikator seseorang itu bisa dikatakan memiliki kebencian kepada satu kaum atau satu personal? Bisa sebutkan beberapa indikator-indikatornya? Tentu, ada beberapa indikator yang bisa menunjukkan seseorang memiliki kebencian terhadap suatu kelompok atau individu. Beberapa di antaranya termasuk 1. Pernyataan atau sikap diskriminatif. Seseorang yang sering membuat pernyataan yang merendahkan atau mendiskriminasi kelompok lain. 2. Kurangnya empati. Tidak menunjukkan empati atau memahami perasaan orang dari kelompok yang dibenci. 3. Stereotip negatif. Menggunakan Tuh. tentang Jadi kelompok itu namanya indikator, kasih Zaid, kasih ya. Itu namanya indikator. 1. Nah, terus ketika kita sudah menemukan indikator, kamu harus mampu membuktikan kalau saya termasuk dalam orang seperti itu. Nah, itu namanya kita menganalisa secara ilmiah. Kalau cuman bilang menurut pendapat saya, kamu siapa?
Emang kamu adalah psikolog? Tadi kamu bilang saya juga belajar psikologi. Oke, karena kamu tadi mengaku belajar psikologi dan kamu tidak mau mengakui di kampus mana kamu belajar psikologi. Ini ciri-ciri orang berdusta. Saya mau tanya sama kamu, bisa nggak kamu jelaskan kepada saya apa yang disebut dengan persepsi? Coba, itu dasar psikologi loh. Atau definisi psikologi bisa nggak jelaskan ke saya? Itu Biar kan kami tadi tahu. yang Riva tanya sama apa tadi? Ya itu jawabannya. Yang Ya, sama mana itu contohnya? tadi. Contoh, saya pernah nggak stereotip sama satu komunitas, satu komunal? Saya pernah nggak merendahkan satu komunitas, satu komunal? Coba, diksi-diksi saya apa? Nah, gini, tidak perlu berbohong jadi orang Kristen. Mentang-mentang Paulus ajarkan bahwa kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Mentang-mentang kamu ngaku anak Tuhan, mentang-mentang sudah pasti meyakini kamu masuk surga, walaupun itu cuma keyakinan kamu doang ya. Jangan berdusta lah di hadapan kami. Karena di sini kita butuh edukasi, bro. Saya kasih kamu izin bertanya itu supaya kamu dapat ilmu, bukan malah mempertontonkan bahwa kamu adalah orang yang berdusta ketika bicara. Nggak perlu ngaku-ngaku kamu belajar psikologi untuk memvalidasi kedustaanmu. Nah, ingat ya, menilai psikologi seseorang itu, bahkan psikiater dan psikolog pun membutuhkan waktu. Tidak ada yang namanya psikolog dan psikiater itu hanya melihat satu sekali Iya, tonton saya udah langsung ada berapa kali mendiagnosa ngikutin seseorang itu Riva bermasalah. sih, udah ada berapa kali Makasih, ngikutin. Bang Alumni. Oke, kalau begitu coba tunjukin satu diksi aku yang merendahkan satu kaum dan tunjukkan satu narasi aku yang stereotip sama kalian. Coba, bisa sebutkan ulangi kata-katanya nggak? Beberapa pernah saya lihat itu yang Riva tuh bilang bahwasanya Yesus itu raja segala, raja seks ya, pernah saya lihat, pernah ngomong gitu. Ini nih kamu harus belajar. Tadi kan indikatornya adalah merendahkan satu kaum atau satu komunal karena membenci komunal atau kaum itu. Contoh, aku kan orang Minang nih, aku bilang, orang Minang itu wajahnya jelek-jelek. Nah, misal, itu namanya stereotip. Iya, kaum membawa. Nah, Riva bilang Kristen. sebentar bro, saya ajarkan dulu. Saya bilang rata-rata orang Kristen yang masuk ke kemal kami itu dungu, bukan berarti saya stereotip kepada orang Kristen lain, karena saya bilang orang Kristen yang masuk ke kemal ini. Kamu coba belajar bahasa Indonesia yang baik ya, kasih ya. Contoh gini nih, kalau saya bilang Yesus itu raja di atas segala raja dan dia adalah raja seks, itu bukan karena saya benci Yesus, tidak, tapi itu adalah argumen dari silogisme yang dibawa Edis. Silogismenya gimana? Ini saya ajarkan kamu silogisme nih. Kata Edis, laki-laki yang memiliki kekuatan 30 pria itu adalah raja seks. Maka dengan demikian Yesus itu bisa dikatakan raja seks. Kenapa? Dia adalah laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, maka dia lebih raja seks daripada yang memiliki kekuatan 30 pria. Itu bukan stereotip. Edis kan bilang kalau Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria, betul, maka dia adalah raja seks. Menurut Edis, kalau ada laki-laki yang memiliki kekuatan 30 pria itu dikatakan raja seks. Maka saya katakan, kalau begitu Yesus adalah raja seks. Kenapa? Dia adalah laki-laki yang kelaminnya memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kecuali dia tidak punya kelamin atau diakui secara akademis bahwa kelaminnya tidak berfungsi sama sekali, alias impoten. Tapi kalau dia dikatakan 100% human being yang normal, maka secara tidak langsung kalian harus mengakui bahwa dia adalah raja seks. Bahkan dia bergelar raja di atas segala raja. Itu bukan kebencian, tapi itu mengkomparasi atau mirroring narasi kalian yang menghina nabi saya. Begitu bro. Nah, makanya bro, besok-besok kalau mau menuduh, bawakan indikasi yang jelas. Kalau saya nih nuduh nih, misal saya katakan orang Kristen itu adalah orang yang tidak berakal. Itu kan stereotip tuh. Nah, saya harus mampu membuktikannya. Maka kepada orang Kristen yang bertanya ke saya, kenapa kau bilang kami tidak berakal? Saya jawab, loh, kalian tidak berakal karena kalian beriman kepada Tuhan yang mati. Apa masalahnya dengan Tuhan mati? Lah, Tuhan itu kan definisinya pencipta yang tidak diciptakan, yang memiliki kekuasaan kekal. Ketika Tuhan itu mati, maka dia sudah tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Nah, ini yang dikatakan bahwa bahwa kalian itu adalah orang-orang yang memang menentang akal sehat. Nah, jadi saya tidak menuduh. Saya adalah orang yang ketika berbicara itu, maka pembicaraan saya itu akan saya berikan dasar. Pertama, dasarnya adalah dalil. Dalil itu adalah bukti-bukti empiris atau bukti-bukti tertulis seperti tekstual tertulis. Yang kedua adalah faktual. Faktual itu apa?
saya pertontonkan kepada orang lain bahwa memang ada ajaran di Kristen itu yang tidak masuk akal. Tritunggal itu kan disebut dengan misteri karena dia tidak masuk akal. Nah, jadi saya sebagai seorang akademisi itu tidak boleh bicara tanpa dasar. Nah, ketika kamu menuduh saya penuh kebencian, itu tidak bisa dikatakan sebuah pernyataan ilmiah. Itu justru datang dari pernyataan orang yang membenci saya. Karena gini bro, menuduh orang lain membenci sebenarnya itu kembali ke kita. Berarti kita sebenarnya membenci orang itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, dari tadi kan Rifa tuh menuduh juga semuanya itu. Jadi Rifa itu berarti ya, Aduh, kamu mengerti arti menuduh nggak sih? Kamu ngerti nggak menuduh itu? Menuduh itu menyatakan seseorang melakukan sesuatu. Contoh saya bilang, kamu ini tidak berakal. Nah kan itu baru tuduhan. Maka dia akan menjadi kebenaran setelah terbukti. Itulah saya katakan. Nah, kalau kita kasih contoh boleh nggak? Nah, boleh. Oke, kita bisa katakan kalau kamu tidak punya akal, tidak punya rasional. Pertanyaan saya adalah, apa kamu bisa bedakan Tuhan dan manusia? Ya, bisa. Oke, definisikan Tuhan, definisikan manusia, sehingga mereka adalah entitas yang berbeda. Apa yang membedakan antara Tuhan dan manusia? Silakan. Ya, Tuhan itu suci, Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa. Oke. Ketika ada orang mati tak berdaya, bisa dikatakan maha kuasa? Tidak. Oke. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kan kamu nggak punya akal kan? Maka apa yang saya bicarakan ini saya buktikan bro. Kamu menentang sendiri parameter yang kamu sepakati. Tadi Ya, kamu mengatakan Tuhan itu maha dia kuasa. hidup lagi. Wait. Dia mati tapi bangkit, Iya. hidup. Tapi pernah mati kan? Iya, mati untuk menembus Yang saya dosa tanya dosa itu waktu manusia, kami mengimani. saya tidak tanya matinya buat Ya, apa. nah. Saya tanya ketika dia mati itu adakah dia memiliki kekuasaan waktu dia mati jadi mayat tergantung di tiang salib itu, waktu dia mati itu punya kekuasaan nggak dia? punya kuasaan. Apa kuasanya waktu dia digantung di tiang salib? Iya, dia itu untuk menebus dosa manusia, dia rela Saya mati tidak tanya untuk apa dia mati, bro. Bro, saya tidak tanya. Bahkan ketika kamu mengatakan dia dibangkitkan, itu bukti kalau dia tidak berkuasa. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan lalu dikatakan maha kuasa? Inilah kenapa saya katakan kamu tidak punya akal, bro. Jadi, ketika Uni Rifa ini membuat sebuah statement dan argumen, memang mungkin terdengarnya awalnya tuduhan, tapi ketika terbukti bahwa kamu itu tidak berakal, maka itu bukan lagi tuduhan, tapi itu fakta. Nah, mari kita kembali. Kamu tadi menuduh saya penuh kebencian. Coba, diksi saya yang penuh kebencian itu apa? Coba diulangi. Ya itu seperti secara tidak langsung kamu tuh udah mengatakan yang itu tadi, bosnya Kristen itu orang yang tidak berakal. Kan itu. Loh, kan saya sudah buktikan. Itu kan saya bilang itu pembukti, kan saya bilang kalau pertama kita mengatakan seseorang melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu, kan itu kita di awal menuduh tuh, maka tuduhan itu bisa dikatakan fakta ketika terbukti. Kamu sudah membuktikan kalau kamu tidak berakal. Kenapa saya katakan kamu tidak berakal? Menurut akal sehat, yang namanya orang berkuasa itu tidak akan mati. Maha kuasa loh ya, bukan berkuasa loh. Maha kuasa sebagai Tuhan. Tidak ada yang namanya Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan dia mati. Sebentar bro, bentar bro. Lalu kemudian saya buktikan ternyata kamu adalah orang. Kalau ada orang sedang berbicara, lalu kamu tertiba tertawa. Tawa itu bisa menutupi kepanikan. Tawa itu bisa menutupi rasa malu. Tawa itu bisa menutupi keterbuncangan. Nih aku kasih data loh. Aku pakai dalil ya. Nih, aku tunjukin ya dalam kitab Amsal ya. Berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak ketawa. Iya, kamu sendiri, kamu yang kamu tuduhkan itu yang kamu ungkapkan sekarang, udah kamu ungkapkan sebenarnya. Bentar ya, ini kasih ayat aja ya. Kamu dari tadi banyak ketawa, padahal saya lagi bicara serius sama kamu. Kenapa kamu ketawa? Karena ini, nih, karena ini. Nih, kenapa kamu banyak ketawa? Karena ini. Amsal pasal 29 nomor 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa.
Iya, iya. Padahal nggak ada lucu. Jadi kalau ada orang ketawa nggak ada yang lucu, itu bisa jadi tawanya itu menutupi sesuatu dalam dirinya. Mungkin dia kena mental, mungkin dia malu, mungkin dia menertawakan dirinya sendiri, atau kita nggak tahu. Karena ketawa itu secara natural itu terjadi ketika ada yang lucu. Jadi kalau nggak ada yang lucu tiba-tiba ketawa, bisa jadi mungkin dia ODGJ. Ya, saya dari tadi saya lucu gini. Kamu mengatakan di mana saya membuat kebencian, kamu posting, kamu searching di HP tadi. Bosnya itu semua yang kamu apakan itu. Dari tadi kamu mengatakan itu Saya kan minta bukti sama kamu. Mana buktinya kalau saya pernah merendahkan satu komunitas, stereotip. Itu mana bukti-buktinya mana? Itu kan tuduhan kamu. Kamu kan mengambil indikator dari ChatGPT. Bentar bro. Kamu kan orang yang mengambil indikator dari ChatGPT lalu menyerangkan ke saya. Sementara kan saya tidak mendengarkan bukti-bukti otentik kalau saya melakukan hal itu. Makanya saya tanya, coba tunjukin diksi stereotip saya tuh yang mana, diksi merendahkan saya tuh yang mana. Saya bilang orang Kristen yang naik ke Komal Nandar itu banyak yang tidak punya akal. Bahkan saya ketika berbicara pun saya buktikan kalau kamu tidak berakal. Contoh, tadi kamu bilang Tuhan itu maha kuasa, tiba-tiba Tuhanmu mati, lalu kamu bilang Tuhan mati, ada Tuhan maha kuasa, kan lucu. Maha kuasanya apa? Dibangkitkan lah. Dengan kata diksi dibangkitkan itu membuktikan kalau dia tidak berkuasa kecuali dia bangkit sendiri. Tuhan mati dibangkitkan sama entitas lain dikatakan maha kuasa. Ini kan tidak ada akal bro. Rasio mana ini yang menerima bro? Kampus mana yang bisa melegalkan akal seperti ini bro? Nah, jadi saya itu kalau bicara itu pembuktian saya lakukan. Nah pertama saya pakai dalil tekstual, kontekstual seperti kitab Amsal nih. Saya buktikan kalau kamu tuh mohon maaf ya, menurut Bible kamu tuh kamu bodoh. Kenapa? Karena kamu ketawa tanpa ada yang lucu. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Indikator seseorang itu dikatakan bodoh, dia gampang mengamuk tanpa alasan yang jelas, kecuali alasan jelas tuh. Nah, dan juga banyak ketawa tanpa alasan yang jelas. Karena secara natural manusia normal, orang itu akan marah ketika ada sesuatu yang men-trigger dia. Kayak aku akan mengamuk besar kalau kalian menghujat agama aku. Berarti aku bukan ODGJ, tapi aku reaktif namanya. Itu normally, natural. Dan aku akan ketawa ketika ada yang lucu. Tapi tiba-tiba nggak lucu, aku ketawa sendiri. Ya, any something wrong with me. Dan kamu dari tadi tuh, Pak dosen tidak ketawa, Nandar tidak ketawa. Kamu ketawa sendiri, padahal saya lagi serius bicara dengan kamu. Nah, berarti any something wrong with you. Maka kayaknya yang perlu berobat secara psikologis itu kamu, bukan saya, bro. Iya, benar. Tapi saya cuma mau nanyakan itu aja sih, dari awal, dari dulu saya mau nanyakan, Uni kan udah dekat sama Tuhan. Kalau memang benar Uni dekat sama Tuhan, pastinya jiwa Uni tenang, pasti. Tapi kalau tidak ada ketenangan, berarti Uni perlu pertanyakan itu nih. Kalau ada, tapi Uni lah yang bisa menjawab itu ya. Ciri-ciri seseorang tenang tuh bisa kita lihat, bro. Pertama, ciri-ciri seseorang tenang itu kita bisa lihat dari status story WA, lihat postingannya, kemudian lihat kesehariannya. Kalau kayak orang seperti saya ini, yang hidupnya itu diajarkan untuk menyongsong kematian, untuk mempersiapkan bertemu dengan Allah, maka yang kami lakukan itu setiap hari adalah mencoba mengedukasi publik, mencoba untuk belajar terus, gitu loh. Nah, dan kalau misalnya kamu lihat aku tuh tidak tenang, kamu akan melihat aku banyak mengeluh. Itu orang tidak tenang, ciri-ciri orang nggak tenang tuh, kayak Edis tuh. Aku udah pergi ke Amerika, aku cari Tuhan, itu dia. Itu tidak tenang. Atau aku juga pengen pulang ke Indonesia. Di sini aku kerja 8 jam, shiftnya 2. Atau membuka aib orang lain di publik. Maka itu orang-orang yang tidak tenang, bro. Nah, kalau orang-orang seperti saya ini, semua pengalaman hidup dan kejatuhan orang lain saya sampaikan untuk diedukasi ke publik agar publik merasakan bahwa ketika orang jatuh jangan tertawakan mereka, belajar dari kejatuhan mereka supaya kita nggak jatuh, atau ambil sikap. Jadi saya sampaikan, makanya kami umat Islam itu tidak senang membuka aib orang lain di depan publik seperti kalian. Itulah bukti seseorang itu tenang atau tidak. Lagi-lagi kamu ketawa
Iya, Lagi-lagi kamu kami mengatakan ketawa, tadi kami- kami tidak suka membuka aib, sementara kamu membuka aib terus, gitu masalahnya. Aib Jadi siapa? benar-benar Tunggu. Wait a minute. Membuka aib itu definisinya apa, bro? Coba saya minta mau tanya, membuka aib itu definisinya apa? Bisa jelaskan ke saya? nggak perlu lah ke situ kayaknya. Kayak kita bahas yang lain Oke, aja lah. oke. Saya yang kasih kamu ilmu ya, saya kasih ilmu. Kamu tahu Ya, tidak? ya. Definisi membuka aib itu adalah membongkar perbuatan keji seseorang yang dia tutupi, dia sembunyikan, lalu disebar-sebarkan, itu membuka aib. Yang kami lakukan bukan buka aib, tapi mempublish kembali apa yang sudah terpublish. Karena kami konten kreator. Untuk apa? Untuk supaya umat Islam dan umat Kristen lainnya bisa belajar bahwa ternyata apologet Kristen rata-rata kelakuannya biadab. Jadi berpikirlah kalau mau mengidolakan seseorang. Ada yang boti, ada yang selingkuh dengan berondong padahal masih istri orang. Itu, bro. Nah, itu namanya bukan membuka aib, tapi membahas yang sudah terpublish, karena memang dipublish. Sendiri kalian sendiri yang sama istri orang kalian. tadi maksudnya istri orang tadi gimana? Contoh kayak si Lina Wijaya, dia istri orang, dia akui depan publik, dia bahkan dibongkar sama selingkuhannya yaitu Cecen bahwa dia itu tidur berdua, sementara dia ngaku bahwa dia istri orang. Itu bukan membuka aib, tapi membahas yang sudah terpublish, karena perempuan ini adalah perempuan yang, sorry ya, bicaranya agama, tapi menyerang pribadi orang lain seperti saya. Ternyata dia sendiri pesundal, mengatakan Al-Quran itu adalah legitimasi persundalan. Taunya dia yang gratisan. Nah, ini tidak disebut dengan membuka aib. Lagi pula itu membuka aib itu di dalam Islam ya berlakunya. Untuk orang penghujat agama itu tidak berlaku seperti itu. Kami harus menjaga marwah orang yang bermarwah. Orang-orang penghujat agama Islam itu tidak ada marwah. Mereka hina dina. Bahkan mempertontonkan kehinaan mereka itu hal yang biasa. Kenapa? Mereka layak begitu. Karena mereka menghina Al-Quran saya. Jadi tolong sebelum Anda bernarasi, Anda pahami dulu apa yang Anda ucapkan. Seperti membuka aib, artinya apa sih? Contoh kayak saya nih, saya punya aib dari, saya tahu ada saudara-saudara saya yang berdosa nih. Contoh, Lord Oreo ini dia suka ngupil ya, sambil makan, minum teh dia suka ngupil, tuh kan aib tuh. Saya bilang di publik, kalian tahu nggak? Lord Oreo kalau lagi minum kopi, dia suka ngupil tuh. Itu, dia nggak, Lord Oreo dia nggak suka kalau saya bilang itu ke publik. Nah, itu namanya gibah. Kalau dia tidak melakukan hal itu namanya fitnah. Kami di Islam itu ada aturannya, bro. Iya. Gitu ya, bro ya. Jadi bro, saran saya adalah perdalam belajar psikologi. Kalau ingin menjadi seorang psikolog, menilai kejiwaan seseorang, itu nggak cukup hanya dengan menuduh tanpa bukti. Saya adalah orang yang juga belajar psikologi karena saya dulu prodinya PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk gelar SPD, saya itu harus banyak mengenal psikologi anak didik. Tapi karena saya konversi, akhirnya saya menjadi sarjana sosial insya Allah. Jadi saya belajar tentang psikologi sedikit-sedikit, psikologi umum. Makanya saya tanya, kamu tahu nggak arti persepsi? Karena itu psikologi umum, persepsi, kemudian ada yang namanya ilusi, ada yang namanya delusi, ada yang namanya halusinasi. Itu harus dipahami dalam ilmu kejiwaan atau psikologi. Itu dasar. Kalau itu tidak kita pahami, sulit kita membedakan mana kebohongan, mana yang halu, mana yang fakta. Benar. Seperti itu. Nah, jadi saya pengen teman-teman saya yang Kristen di atas ini tuh tercerahkan, bukan dengan kebencian. Kita memang beda keyakinan, bro. Tapi saya tuh tidak ada alasan benci Anda. Kecuali Anda menghujat agama saya. Gitu. Iya, itu salah ya. Saya kan gini, sekarang gini deh. Kita belum kenal. Anda tidak pernah ketemu saya tidak pernah ketemu Anda. Kita tidak saling berhutang satu sama lain. Apa alasan saya benci Anda? Gini, prinsip saya itu gini, bro. Mencintai itu kadang nggak ada alasan, tapi membenci itu harus ada alasan. Saya kalau membenci seseorang nggak ada alasan, berarti saya ODGJ. And something wrong with me. Berarti kok apa psikologisnya bermasalah. Membenci itu harus ada alasan. Membenci itu harus ada alasan. Maka saya tanya, kalau kamu membenci seseorang, apa alasannya menurut kamu? Silakan kamu jawab. Enggak, saya enggak mau membenci karena menyakitin hati saya, lebih baik saya lupakan aja terus. Nah, kadang saya bingung dengan umat Kristen ya. Mereka mengatakan saya tidak mau membenci. Coba kamu buka Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan, bro.
Coba buka aja, saya lihat nih. Buka aja. Baik. Mudah-mudahan kamu dapat ilmu di sini karena room ini memang untuk mengedukasi khusus untuk kalian kawan-kawan Kristen ya. Dapat hidayah ya. Kalau hidayah sih aku ragu sih, karena hidayah itu hanya untuk orang berakal. Orang tidak berakal tuh nggak bisa dapat hidayah. Mainkan. Tapi tenang aja. Sorry ya bro. Ya, oke, bro. Ini bro. Lukas pasal 14 nomor 26. Saya mau tanya, silakan kamu pahami sendiri, kamu jelaskan ke saya bagaimana cara kamu memahami ayat ini ya. Jikalau seseorang datang kepadaku, ini dalam tanda kutip adalah Yesus ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tadi kamu bilang kamu nggak punya kebencian, tapi itu perintah dalam Bible untuk memiliki kebencian kepada keluarga. Jadi saya bingung nih, Anda kan saudara Kristen nih. Di dalam Kristen itu disuruh membenci. Dan itu bahasa aslinya Pengertiannya bukan seperti itu menurut saya ya. Oke, saya kasih kamu teks aslinya ya. Kata membenci itu dari kata apa? Dari kata miseo. Dan miseo itu tidak ada diksi lain selain membenci. Ya. Nih. Membenci, dibenci, bencilah, membenci, tidak mencintai, membenci. Jadi tidak ada terjemahan lain dari kata miseo ini yang diterjemahkan ke membenci ini. Maka ya kalian mau merubah maknanya ya berarti ya kembali lagi kalian tidak patuh kepada bahasa asli kitab kalian. Dan bahkan secara tekstual diterjemahkan membenci. Kalau kamu punya makna lain ya silakan. Itu hak kalian menafsir kitab kalian. Tapi masa tafsiran ayat keluar dari tekstual, tercabut dari tekstual? Ampunilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Malah disuruh mendoakan musuh kita. Nah ini saya coba. Saya tahu ayat itu. Ini kenapa saya bilang agama kalian itu agak sedikit membingungkan kita. Di dalam agama Anda, kalian diperintahkan untuk mengasihi musuh. Tapi kepada keluarga sendiri, kenapa malah disuruh membenci? Coba. Dan Anda dilarang untuk melawan orang yang jahat kepada Anda, betul? Benar. Tapi Anda tahu tidak? Nih ayatnya. Maaf ya, ini saya harus memakai dari kitab Anda karena Anda Kristen. Ya, nggak apa-apa. Anda buka Matius pasal ke-5 nomor 22. Ini kenapa di dalam agama Anda itu kalian disuruh baik kepada orang-orang jahat dan musuh. Tapi kalian tahu tidak? Jangan melawan orang yang jahat kepada kalian, bahkan kalian harus mengampuni mereka. Tapi apa yang terjadi di sini? Ini agak cukup aneh. Kenapa akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka? Sorry bukan ini. Ini bukan Matius ini. Sorry ya. Matius 5. Bentar ya, saya ambil Alkitab saya ya sekalian ya. Oke, boleh. Matius 5. Silakan, Bang. Oke. 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 Coba Anda buka Matius pasal ke-5 nomor 22. Dan tadi Lukas pasal 14 nomor 26. Bentar ya. Matius berapa tadi? Yang Matius 5 nomor 22. Silakan dibuka, dibaca. 5 ayat 22. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki? Sebentar. Nanti Anda baca lagi. Poin saya adalah kenapa kepada orang jahat, musuh, kalian disuruh untuk memaafkan dan bahkan mengampuni. Tapi kenapa ketika ada orang yang cuma marah saja, dia cuma marah doang loh. Tapi kenapa harus dihukum? Tapi kenapa para penjahat, musuh, itu malah diampuni? Kenapa kok terbalik? Kenapa saudara terdekat itu kalau marah harus dihukum, orang yang jahat kepada kita harus diampuni? Kenapa Lukas 14:26 mengajarkan kalian membenci keluarga,
orang Dulu jahat saya harus baca diampuni. ini sekalian. Saya Silakan. jarang juga nih membacanya ayat ini, itu saya baca. Boleh, Dulu silakan, saya bro. baca. Silakan bro. Namun aku Mudah-mudahan berkata tercerahkan. kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus gimana? Maksudnya ayat ini gimana maksudnya? Tadi kan Anda bawa kami diajarkan mengasihi musuh. Iya, saya tahu. Di Kristen itu orang-orang jahat itu disuruh dikasihi. Bahkan kalian tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Bayangkan loh, orang yang berniat jahat kepada Anda tidak boleh lawan. Tapi kenapa kalau saudara marah kepada saudaranya sendiri harus dihukum? Bukan, maksudnya di sini nih kalau saya lihat, jadi Tuhan itu berkata kepada orang jangan marah, itu sih saya ambil kesimpulan. Walaupun saya bukan ahli Alkitab ya, sekilas saya ambil sini. Coba makanya di sini kita marah. itu gini, cara kita kalau Anda mau menafsir kitab Anda tuh asal itu urusan Anda, nggak apa-apa. Saya bukan tipikal pendebat yang kayak ada orang Kristen yang punya penafsiran terus saya debatin gitu. Saya nggak, maksudnya itu hak Anda gitu. Cuman apa iya perkataan Tuhan Anda itu bisa dipelincir seperti itu? Coba baca baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus Ya. dihukum. Ya. Yesus bicara, kalau ada orang yang marah itu harus dihukum. Iya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, cuman ngomong kafir doang loh, dibawa ke mahkamah agama. Dan kalau ada yang berkata jahil, cuman bilang jahil doang, dia masuk neraka. Tapi di sisi lain Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi ada kontradiksi. Kontradiksi itu ngerti nggak? Kontras antara diksi satu dengan diksi lain. Di diksi satu seolah menjelaskan bahwa Kristen ini agama yang sangat baik, kepada orang jahat aja tuh kita ampuni. Iya, sebenarnya kalau saya bilang tuh kayak agama kalian tuh kayak berpihaknya kepada orang-orang jahat, tapi kepada keluarga tuh kita kayak disuruh benci gitu loh. Makanya Lukas 14:26 tadi aku bawakan. Maksudnya di sini Matius 5 ayat 22 ini, maksudnya itu Berarti kalau orang marah dihukum gitu. Cuma marah doang dihukum. Maksudnya Tapi itu kalau orang jangan- jahat kepada kita tidak dilawan. Berarti artinya di sini kan aku berkata kepadamu, Tuhan ya, kalau saya lihat sini ya, Tuhan berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara, berarti dikatakan setiap orang yang marah kepada saudaranya, berarti mengatakan jangan marah. Kalau dia marah berarti dia dihukum Tuhan. Itu lebarnya. Nah, kalau dia marah dihukum nggak? Tunggu, yang menghukum di sini siapa? Setiap orang yang marah harus dihukum. Orang yang Kamu tahu tidak? Pertanyaan saya adalah, berarti kalau dia marah harus diapakan? dihukum. Kenapa di ayat lain Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Kenapa orang jahat tidak boleh dilawan, tapi kenapa orang cuma marah? Orang tuh marah itu tidak semua buruk loh. Saya contoh nih, saya lihat anak saya berzina nih. Artinya di sini dia jangan marah. Bentar bro. Nah. Apakah Anda tidak akan marah melihat istri Anda tidur dengan laki-laki lain? Marah. Boleh nggak marah menurut Anda secara naluriah? Secara nurani boleh. Dan itu disuruh hukum sama Tuhan Anda. Iya, makanya kita berupaya jangan Maka marah. Anda dilarang marah. Berarti Anda tidak boleh marah ketika istri Anda tidur dengan laki-laki lain. Kalau firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Oh, jadi kalau Anda lihat istri Anda tidur dengan laki-laki lain, apa yang harus Anda lakukan? Tersenyum. Kalau saya pribadi sebagai manusia marah. Cuma Tuhan mengatakan. Tapi perintah jangan Tuhan Anda, marah. Hah? berarti ajaran Tuhan Anda ini bisa nggak dilaksanakan oleh manusia normal? Bisa dong, bisa. Oke, berarti Kalau menurut kita Anda sudah kalau ada tidak laki-laki di marah, dunia ini melihat Tuhan bentar, sudah menunjukkan. berarti manusia di dunia tidak boleh marah sama sekali. Walaupun yang dia lihat adalah istrinya berzina, suaminya berzina, atau melihat kejahatan dia tidak boleh marah. Boleh, secara manusia boleh dong, pastinya marah. Saya tanya itu secara ajaran, bro. Kalau secara manusia boleh dan Tuhan Anda melarang itu, berarti ajaran Anda bertentangan dengan naluri manusia. Enggak lah, bukan ke situ larinya sih. Bro, kita ulangi ya diksi saya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah itu tidak semua buruk. Saya marah kepada orang yang melakukan perzinahan di depan saya, itu hak dalam Islam. Itu malah berpahala. Ternyata Tuhan Anda bilang, kalau saya marah ketika suami saya berzina, saya harus dihukum. Ngeri kan? Ya. Saya marah ketika lihat suami saya lagi berzina.
kata Tuhan Anda saya dihukum. Tapi apa kata Tuhan Anda di ayat lain? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Tapi kalau saya diperkodok, saya nggak boleh lawan. Agama macam apa ini? Coba jelasin ke saya. Agama yang benar. Agama yang benar. Ya, Sebenarnya agama Anda ini, kalau Anda katakan benar, menurut Anda kebenaran itu adalah agama yang berpihak kepada penjahat dan tidak berpihak kepada korban kejahatan. Coba, korban kejahatan ketika mau diperkaus boleh nggak ngelawan? Ada ayatnya loh. Jangan melawan orang yang jahat. Oh, ini ayatnya ada loh. Ini ya. Sekarang Anda baca ayatnya. Matius pasal kelima nomor 39. Silakan Anda baca. Buka kitab Anda baca sendiri, cross check sendiri. Saya tidak mau membacakan, takutnya Anda bilang nanti saya pelintir. Silakan. namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke. Kalau ada istri Anda ditampar laki-laki jahat, Nah, apa yang Anda lakukan? Marah atau menyuruh istri Anda kasih pipi sebelahnya? Marah. Tapi di Nah, sini kemarahan Pak, Anda itu menurut saya di sini, saya pernah sebentar. Nah, Sebentar, saya lagi nggak cerita tentang. Saya mau mengartikan ini. Maksud saya pernah dengar ini, para pendeta mengatakan, jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Maksudnya di sini jangan membalas. Itu sih maksudnya. Bukan dikasih sih maksudnya itu. Kalau jangan membalas bukan di diksi itu, bro. Bentar, bro. Anda lucu ya. Diksi di kitab Anda ini kan dua karakter. Pertama ada larangan, kedua ada perintah. Berilah pipi kiri pipi kanan itu perintah, sementara jangan melawan itu ada di ayat atasnya. Loh, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Artinya nanti kalau ada orang yang ingin memperkodok istri Anda tidak boleh melawan mereka. Maka perintahnya adalah melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kalau seandainya Anda lagi jalan sama istri, ada orang tampar istri Anda tidak boleh melawan. Dalilnya mana? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika ada penjahat menampar istri Anda, itu berbuat jahat kepada Anda atau tidak? Ya, benar. Jahat dong sama Anda, kan istri Anda yang dipukul. Ya. Maka Anda dilarang melawan mereka. Tapi iya, makanya saya bilang, tetapi perintah Tuhan Anda kepada Anda, kalau istri Anda ditampar, Anda akan bilang sama dia, "Dek, kasih yang sebelahnya lagi ya." Karena itu perintah. Jadi ada dua diksi di sini. Satu larangan, larangannya apa? Jangan melawan. Itu jangan jangan melawan itu jangan diturunkan di ayat berilah pipi kiri pipi kanan, tidak. Jangan melawan itu ada di atasnya. Kan ada tutup. Ini kan ada dua diksi nih, bro. Kenapa kok malah dilarikan makna ke ayat sebelahnya? Ini dia, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Satu diksi. Ini larangan. Larangannya apa? Jangan. Ini ada kata jangan loh. Kata jangan ini kan larangan. Tapi perintah. Melainkan apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Nah, ini kenapa saya katakan lucu? Untuk diri sendiri dan keluarga tidak boleh bertahan dan melawan. Tapi jikalau orang marah kepada kita, hukum. Saudara marah kepada kita, hukum. Ada apa dengan ajaran Kristen? Kenapa kok berpihaknya kepada orang-orang jahat terus gitu loh? Artinya di situ Kenapa kan kok ayat ini melegitimasi kejahatan gitu loh? pengertianmu sama pengertian saya berbeda. Mungkin Nah itu makanya ya. saya tanya, cara pengertian Anda tentang Matius 5:39 ini apa? Anda bilang tadi jangan melawan lah, memang jangan melawan kan itu larangan. Yang maksud saya melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan ini gimana cara memahaminya? Memahaminya dia tidak membalas kejahatan, tidak harus dibalas dengan Iya, kejahatan. tidak membalas itu kan ini bro, gimana sih bro? Tidak membalas itu kan ini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, artinya tidak membalas kan? Nah, perintah ini yang saya tanya, maksudnya gimana nih? Kata Yesusnya gimana nih? Ini disuruh Yesus buat ditampar pipi kiri kasih kanan, ini gimana? Apa itu maksudnya? Itu perintah atau bukan sih? Atau omon-omon saja? Iya, benar perintah. Ya udah, Anda tahu perintah Yesus itu harus diikuti atau harus dibiarkan Harus begitu saja? diikuti dong, harus diikuti. Apa perintahnya di situ? Perintah Yesus apa di situ? Jangan membalas kejahatan. Itu larangan bro, masa nggak bisa bedakan perintah sama larangan sih? Iya, jika ditampar pipi kirimu, berilah pipi kanan. Jika tampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Anda sudah tahu secara bahasa itu adalah perintah. Ya, benar.
Anda ikuti tidak itu perintah itu? Ya kalau kita dalam Tuhan bisa diikutin, ya karena saya ini belum dalam Tuhan sepenuhnya. Nah itulah dahsyatnya Kristen itu kasih. Jadi menurut Anda orang Kristen yang benar-benar Kristen itu adalah ketika istrinya ditampar dia tidak melawan dan diam saja, bahkan menyuruh istrinya, "Dek sayang, berikan yang sebelahnya." Begitu, itu yang itu Kristen sejati. Nggak harus seperti itu, nggak harus seperti yang seperti kamu contohkan. Oke, saya bedakan. Misalnya saya laki-laki nih, istri saya ditampar. Kamu diam aja, kamu liatin kan. Berikan pipimu sebelahnya. Kan kamu ngingetin firman Tuhan. Begitu Kristen sejati seharusnya menurut Anda. Iya. Oke. Untung saya Islam sih. Kalau nggak gimana nasib saya ya. Punya suami kayak gitu ya. Saya ditampar orang, suami saya malah diam aja, terus suruh saya kasih sebelahnya lagi. Kasih kan? Luar biasa kan? Sorry, bagi saya itu bukan kasih tapi tolol. Bagi saya itu tolol banget. Karena seorang suami itu kewajibannya adalah menjaga kehormatan. Ngomong Ripanya udah Gak ada nikah. urusannya. Enggak ada urusannya dengan Anda itu. Enggak ada urusannya. Itu pribadi. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.